Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir perencanaan strategis sistem informasi dengan studi kasus swalayan Ada Baru. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok Aprilia Pascalia Mirino, Jones Johnny Grimi Kaviar, dan Rolis Gaus Manufandu. Pada pembahasan pertama, kita masuk pada eksternal dan internal business environment. Di sini terdapat Porter's Five Force. Yang pertama ada rivalry among existing competitors. Tinggi, pesaing langsungnya supermarket atau toko serba besar lain di Salatiga, seperti Aneka Jaya, Superindo, dan pasar tradisional. Persaingan difokuskan pada harga, pelayanan, kenyamanan, dan variasi produk. Implikasi bisnisnya memerlukan diferensiasi yang kuat, misalnya produk lokal unggulan atau pelayanan unik dan strategi harga yang kompetitif. Yang kedua ada threat of new entrants, sedang hingga tinggi, memerlukan modal besar dan jaringan pemasok yang luas. Namun, ancaman tetap ada dari ekspansi retail modern nasional seperti minimarket dan supermarket yang sudah mapan atau retail online baru. Implikasi bisnisnya perlu membangun loyalitas pelanggan dan keunggulan biaya. Yang ketiga ada threat of substitutes, sedang untuk produk branded dari prinsipal besar, misalnya Unilever atau Indofood, kekuatannya tinggi. Untuk pemasok lokal atau UMKM, kekuatan cenderung rendah. Implikasi bisnis perlu membangun kemitraan strategis jangka panjang dengan pemasok kunci dan memaksimalkan penggunaan private label untuk mengurangi ketergantungan. Yang keempat, ada bargaining power of suppliers. Tinggi, konsumen Salatiga memiliki banyak pilihan, seperti supermarket, minimarket, dan juga pasar. Pembeli cenderung sensitif terhadap harga dan menuntut kualitas atau pelayanan yang lebih baik. Implikasi bisnisnya harus fokus pada customer experience, harga yang kompetitif, dan program loyalitas. Dan yang kelima, ada bargaining power of buyers. Tinggi, toko kelontong, pasar tradisional, toko spesialis daging atau sayur, dan toko online menjadi produk pengganti. Konsumen menghadapi switching cost yang rendah, implikasi bisnisnya perlu menawarkan nilai tambah, misalnya kelengkapan produk, kenyamanan, dan juga layanan pesan antar. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan Porter Internal Value Chain atau Value Chain Analysis dari swalayan Ada Baru. Pada bagian support activities-nya, terdapat infrastrukturnya, yaitu pengelolaan manajemen toko dan sistem keuangan untuk menjaga efisiensi operasional. Lalu teknologi development-nya, yaitu pengembangan sistem kasir digital dan pencatatan stok otomatis untuk mempercepat transaksi. Pada human resource management-nya, yaitu rekrutmen dan pelatihan karyawan kasir serta gudang agar pelayanan tetap optimal. Dan bagian procurement-nya, pengadaan barang dari pemasok terpercaya dengan pengawasan kualitas dan harga yang stabil. Di bagian primary activities-nya, ada inbound logistik, yaitu penerimaan dan penyimpanan barang dari pemasok ke gudang dengan pencatatan stok teratur. Operation-nya, aktivitas utama meliputi penjualan dan pengelolaan kasir, serta pengaturan stok barang di toko. Outbound logistiknya, distribusi produk langsung ke pelanggan di toko dengan pembaruan stok otomatis. Marketing dan sales-nya, promosi melalui potongan harga, program pelanggan tetap, dan penataan produk yang menarik. Dan pada bagian service, terdapat pelayanan cepat dan ramah untuk meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada OTSW dari swalayan Ada Baru. Opportunities yang pertama, meningkatnya minat masyarakat berbelanja kebutuhan harian di retail lokal.
Traits-nya, persaingan ketat dengan minimarket besar seperti Indomaret dan Alfamart. Strength-nya, lokasi toko strategis di tengah kota Salatiga dan mudah dijangkau pelanggan. Weakness-nya, sistem kasir dan pengolahan stok belum sepenuhnya otomatis. Opportunities yang kedua, peluang digitalisasi proses kasir dan sistem pembayaran non-tunai. Traits-nya, perubahan kebiasaan konsumen menuju belanja online. Strength-nya, stok barang kebutuhan harian lengkap dan terjaga ketersediaannya. Weakness-nya, promosi masih terbatas pada area toko fisik. Opportunities yang ketiga, kemitraan dengan platform belanja online atau layanan antar lokal. Traits-nya, fluktuasi harga dari pemasok yang dapat mempengaruhi margin keuntungan. Strength-nya, harga sangat terjangkau dibandingkan dengan swalayan lainnya. Weakness-nya, ketergantungan tinggi pada operasional manual. Opportunities yang terakhir yaitu tren pelanggan yang menghargai pelayanan cepat dan personal. Traits-nya, gangguan sistem atau kesalahan operasional yang bisa menghentikan transaksi. Strength-nya, karyawan berpengalaman dalam pelayanan dan pengelolaan toko. Weakness-nya, pengawasan data transaksi dan keuangan belum terintegrasi penuh. Sekarang McFarland Strategic Brief. Dampak strategi saat ini adalah tinggi kuadran strategis. Aplikasi supermarket ada barunya adalah marketplace atau sistem online terintegrasi penuh untuk mendominasi pasar digital lokal. Lalu yang kedua, sistem CRM lanjutan, personalized promotion berbasis data. Lalu yang kedua, dengan dampak strategis saat ini yaitu rendah, kuadran high potential. Contoh aplikasinya adalah layanan belanja online atau mini aplikasi atau pesan antar, eksplorasi awal digital. Lalu yang kedua, AI based demand forecasting untuk prediksi harga, stok, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, dampak strategi saat ini tinggi kuadran operasional. Aplikasinya adalah sistem inventory control atau WMS, mencegah out of stock. Yang kedua, sistem POS atau kasir, kritis untuk transaksi harian. Lalu yang keempat, dampaknya rendah kuadran support, promosi digital atau penggunaan sosial media sebagai channel pemasaran bukan operasi inti. Lalu yang kedua, sistem HRIS dasar seperti gaji atau cuti. Lalu di sini ada information flow atau business process dengan fokus data. Aktivitas atau sistem TI-nya adalah data mentah dikumpulkan dari transaksi dan lingkungan dengan fokus pemrosesan data. Data transaksi penjualan dari sistem POS atau kasir seperti tanggal, waktu, dan SKU, jumlah, harga. Data pergerakan barang dari sistem inventory. Lalu yang kedua adalah informasi data diproses menjadi informasi yang terorganisir. Laporan harian seperti penjualan per kategori, laporan stok minimum atau reorder point. Lalu kecepatan perputaran barang seperti days inventory outstanding. Lalu yang ketiga, knowledge atau pengetahuan. Dengan aktivitas interpretasi informasi dan penerapan konteks bisnis untuk menghasilkan pengetahuan. Lalu itu untuk manajer toko mengetahui tren produk musiman seperti peningkatan permintaan sirup jelang hari raya dan ketidaksesuaian stok atau disparitas antara fisik dan sistem. Lalu yang keempat, decision atau keputusan. Keputusan bisnis strategis dan taktis dibuat berdasarkan pengetahuan. Keputusan pemesanan seperti order, menentukan jumlah optimal pesanan seperti quantity order. Lalu keputusan harga, menentukan produk mana yang perlu diskon atau markdown. Lalu yang ketiga, keputusan display, mengubah tata letak rak untuk produk fast moving. Lalu yang kelima, organization action seperti tindakan organisasi. Tindakan dilakukan di seluruh organisasi
untuk mengimplementasikan keputusan. Staf pembelian mengirim purchase pre-order atau PO ke pemasok. Staf display mengubah layout dan pricing tag. Staf gudang melakukan stock of name atau penghitungan fisik. Lalu yang kelima, business results atau hasil bisnis. Peningkatan margin keuntungan, lalu penurunan kerugian akibat out of stock atau kadaluarsa, dan juga peningkatan keputusan pelanggan. Sekarang kita lanjut ke balance scorecard. Yang pertama, finansial. Laba naik 15% per tahun, margin keuntungan dan biaya operasional, meningkatkan laba dan efisiensi biaya operasional, optimalkan sistem POS dan inventory digital, negosiasi harga pemasok, dan evaluasi produk tidak laku. Lalu selanjutnya customer, skor kepuasan menjadi 90%, target pelanggan tetap naik menjadi 20%. Skor survei kepuasan dan jumlah pelanggan tetap, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, buat program member dan loyalty card, layanan pesan antar via WhatsApp atau ojek online, dan promosi digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Lalu internal business, akurasi stok 98%, waktu antrian berkurang menjadi 5 menit. Lalu akurasi data stok dan waktu pelayanan kasir. Lalu meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi stok. Lalu juga integrasi sistem POS dan inventory pelatihan staf gudang. Dan staf gudang, kasir, serta penggunaan barcode dan FEFO. Lalu yang terakhir ada learning and navigation. 100% staf dilatih dan aktif menggunakan sistem. Jumlah pelatihan karyawan dan penggunaan sistem digital, meningkatkan kemampuan SDM dan pemanfaatan teknologi. Adakan pelatihan TI dan pelayanan pelanggan. Sistem penghargaan Best Service of the Month. Lalu selanjutnya balance scorecard yang kedua. Finansial, margin keuntungan dan biaya operasional, laba naik, meningkatkan laba dan efisiensi biaya operasional. Customer, program member dan loyalty card, dan layanan PAW dan promosi. Meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, skor survei kepuasan dan jumlah pelanggan tetap. Lalu yang ketiga, internal business, akurasi data stok dan waktu pelayanan kasir. Integrasi sistem POS dan inventory WMS. Meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi stok. Seluruh staf dilatih dan aktif menggunakan sistem. Pelatihan karyawan dan penggunaan sistem, meningkatkan kemampuan SDM dan pemanfaatan teknologi. Adakan pelatihan TI dan pelayanan pelanggan. Lalu essential activities yang kedua adalah critical success factor. Tujuan bisnis yang pertama, mencapai akurasi stok 58% dalam 6 bulan pertama. Dengan critical success faktornya, manajemen inventaris yang tepat dan real time, kontribusi SITI, implementasi sistem barcode atau RFID terintegrasi dengan WMS untuk tracking stok secara otomatis. Lalu yang kedua, menarik 5.000 anggota loyalty program dalam tahun pertama. Lalu dengan critical success faktornya, kemudahan dan kecepatan transaksi pembayaran. Kontribusi SIT-nya, integrasi sistem POS dengan berbagai opsi pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan lain-lain. Dan juga sistem membership digital. Lalu yang ketiga, mempertahankan kesegaran produk sayur dan buah dengan maksimal 2 hari. Dengan critical success factornya adalah monitoring suhu dan kualitas produk secara otomatis.
Dengan kontribusi SITI-nya, penggunaan sensor IoT di gudang penyimpanan dan sistem notifikasi otomatis ke manajer terkait. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional kasir hingga 30%. Dengan CSF-nya yaitu optimalisasi proses checkout dan pengurangan antrian pelanggan. Lalu dengan kontribusi SITI-nya adalah penerapan self-checkout system atau mobile POS yang terhubung langsung dengan sistem pembayaran digital untuk mempercepat transaksi. Lalu yang kelima, meningkatkan penjualan produk lokal sebesar 20% dalam 1 tahun. Dengan CSF-nya peningkatan visibilitas dan promosi produk UMKM lokal. Dengan kontribusi SITI-nya pengembangan aplikasi e-katalog atau sistem promosi digital berbasis data produk lokal yang terintegrasi dengan media sosial dan website swalayan. Pada kebutuhan infrastruktur, pada bagian ini kita memetakan kebutuhan infrastruktur perusahaan berdasarkan 3 praktik utama dalam ITIL 4, yaitu Information Security Management, Problem Management, dan Infrastruktur dan Platform Management. Analisis ini membantu kita memahami tujuan dari setiap praktik dan apa saja kebutuhan infrastruktur yang harus disediakan. Pertama, kita masuk ke Information Security Management. Tujuan utama dari praktik ini adalah memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Dengan kata lain, data perusahaan harus tetap aman, tidak diubah oleh pihak yang berwenang, dan selalu dapat diakses ketika dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa kebutuhan infrastruktur yang harus dipenuhi, antara lain implementasi firewall dan antivirus terpusat untuk melindungi jaringan dan perangkat dari ancaman keamanan. Kebijakan backup data harian untuk seluruh data transaksi dan stok, sehingga data tetap aman jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Enkripsi data, pelanggan, dan transaksi finansial, terutama yang tersimpan pada sistem CRM, agar informasi sensitif tidak dapat disalahgunakan. Berikutnya adalah problem management. Tujuan utama dari praktik ini adalah mengurangi kemungkinan terjadinya insiden sekaligus meminimalkan dampaknya dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan akar penyebab masalah. Kebutuhan infrastruktur yang didukung praktik ini mencakup pemantauan sistem secara real-time, prosedur pemulihan bencana atau disaster recovery, pemantauan sistem real-time atau monitoring, dan event management untuk mendeteksi anomali pada sistem kasir maupun sistem inventaris. Disaster recovery serta manajemen kesinambungan layanan agar bisnis tetap dapat beroperasi saat terjadi gangguan besar. Praktik terakhir adalah infrastruktur dan platform manajemen. Tujuannya adalah mengawasi dan mengelola seluruh infrastruktur TI yang digunakan untuk menghadirkan layanan mulai dari server, jaringan, perangkat kasir, hingga sensor otomatis. Kebutuhan praktik ini meliputi beberapa modernisasi perangkat keras, yaitu server yang memadai, termasuk opsi penggunaan cloud computing untuk meningkatkan stabilitas sistem database, perangkat POS modern termasuk scanner barcode untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi, jaringan LAN dan Wi-Fi yang kuat dan aman mencakup area gudang, kasir, dan kantor,
sensor IoT untuk memonitor suhu produk agar tetap segar di gudang atau etalase, memastikan kualitas produk tetap terjaga. Ada future aplikasi portofolio menggunakan model McFarlane Strategic Grid yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu current portfolio atau kondisi saat ini dan future portfolio atau kondisi yang di masa depan. Model ini membantu kita memahami posisi setiap aplikasi berdasarkan dampaknya terhadap strategi bisnis dan operasional. Pada current portfolio atau masa kini, pada kuadran strategik di kondisi saat ini, perusahaan belum memiliki aplikasi yang dapat menjadi penentu keunggulan kompetitif. Artinya, belum ada sistem yang benar-benar membedakan perusahaan dari para pesaing. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang besar untuk inovasi strategis di masa depan. Pada kategori high potential, terdapat beberapa aplikasi yang masih dalam tahap eksplorasi, yaitu layanan belanja online atau pesan antar yang masih sederhana, dan kemungkinan pengembangan AI based demand forecasting jika nantinya diimplementasikan. Aplikasi-aplikasi ini belum menjadi kebutuhan kritis, namun memiliki potensi besar jika dikembangkan lebih lanjut. Di kategori key operasional, terdapat aplikasi yang sangat penting dalam operasional harian, yaitu sistem inventory control atau warehouse management system dan sistem POS atau kasir. Aplikasi-aplikasi ini harus berjalan sempurna, tanpa gangguan, karena seluruh proses penjualan dan stok bergantung padanya. Namun pesaing juga memiliki sistem serupa, sehingga belum memberikan keunggulan kompetitif. Pada kuadran support, terdapat aplikasi seperti promosi digital melalui media sosial, serta sistem high-risk dasar untuk pengelolaan gaji dan cuti. Aplikasi di kategori ini berfungsi mendukung fungsi administratif dan pemasaran, namun tidak menghentikan bisnis jika terjadi gangguan. Selanjutnya ada future portfolio atau kondisi di masa depan. Pada kuadran strategik di masa depan, perusahaan menargetkan pengembangan aplikasi yang dapat menjadi penggerak utama keunggulan kompetitif. Contohnya adalah marketplace atau sistem online yang terintegrasi penuh, serta sistem CRM lanjutan dengan fitur personalisasi promosi. Aplikasi ini nantinya memungkinkan perusahaan untuk mendominasi pasar digital lokal, meningkatkan retensi pelanggan, dan memperluas jangkauan penjualan. Pada kategori high potential di masa depan, terdapat pengembangan aplikasi seperti self-checkout atau mobile POS, serta IoT untuk memastikan kualitas produk segar. Aplikasi-aplikasi ini menjadi peluang inovasi untuk mengurangi antrian kasir, mempercepat layanan, dan meningkatkan kualitas produk. Meski belum kritis, teknologi ini dapat menjadi nilai tambah besar. Pada kuadran key operasional, perusahaan akan tetap menggunakan aplikasi kunci seperti warehouse management system dan POS, namun sistem ini akan ditingkatkan menjadi WMS terintegrasi penuh dengan metode FIFO. POS yang terintegrasi dengan digital payment sehingga selaras dengan kebutuhan masa depan dan efisiensi operasional.
Aplikasi ini tetap menjadi tulang punggung bisnis dan kini diperkuat dengan fitur best practice untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Untuk kategori support di masa depan, perusahaan menargetkan pengembangan high-risk yang jauh lebih lengkap, termasuk pelatihan dan penilaian kinerja, serta e-katalog untuk produk lokal. Kategori ini meningkatkan kemampuan SDM dan mendukung strategi promosi serta penjualan produk lokal. Yang berikut mengenai struktur organisasi TI. Struktur ini menunjukkan pembagian unit organisasi beserta peran dan tanggung jawab utama. Unit pertama yang terdapat dalam struktur ini adalah CIO atau Chief Information Officer. Sebagai pimpinan tertinggi dalam pengelolaan teknologi informasi, CIO memiliki peran yang sangat strategis. CIO bertanggung jawab mengarahkan tata kelola strategi TI, mulai dari alokasi investasi, perencanaan arsitektur TI, hingga standarisasi seluruh sistem informasi di perusahaan. Perlu dicatat bahwa CIO melapor langsung kepada CEO, sehingga posisi ini sangat berperan dalam memastikan strategi TI selaras dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Unit berikutnya divisi infrastruktur dan operasi, atau divisi sentral yang menangani operasional teknis TI. Divisi ini mempunyai tanggung jawab mengelola berbagai aspek penting seperti server dan networking, data center jika ada, helpdesk, serta seluruh aspek keamanan atau security. Peran utama divisi ini adalah memastikan ketersediaan layanan TI selama 24/7 sehingga operasional perusahaan tidak terganggu. Selain itu, divisi ini juga bertanggung jawab dalam mengimplementasikan problem manajemen ITL untuk memastikan setiap insiden dan masalah TI ditangani dengan efektif dan tidak berulang. Demikian presentasi perencanaan strategi sistem informasi dari kami. Terima kasih, Kasumasa, Shalom.